Satu perilaku tercela yang bersarang di dalam diri kita. Yakin saja bahwa suatu saat perilaku tercela itu akan berkembang menjadi beberapa perilaku-perilaku tercela yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menghindari akhlak tercela, anania, putus asa, ghadab, dan tamak. Mari kita bahas satu persatu. Dan untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah anania. Anak-anakku dimanapun kalian berada, jadi anania itu dalam kehidupan sehari-hari sering kita kenal dengan istilah egois, ingin menang sendiri, yang biasa kita kenal seperti itu. Jadi sifat anania ini adalah sifatnya seseorang yang selalu menilai sesuatu itu berdasarkan kepentingan diri sendiri. Kemudian dia juga cenderung meremehkan orang lain. Untuk anak-anakku, perilaku anania ini sebaiknya dihindari karena Allah sangat membenci orang yang memiliki sifat anania. Kenapa Allah begitu membenci sifat anania, anak-anakku sekalian? Karena dia ini sangat membahayakan. Jadi bukan hanya diri sendiri yang dibahayakan, melainkan juga sangat berbahaya di dalam pergaulan dengan masyarakat. Ini sangat membahayakan di dalam pergaulan. Nah, dan kemudian anania ini adalah salah satu penyakit hati. Dan apabila kita biarkan, maka dia itu akan berkembang menjadi perilaku atau sifat-sifat sakit hati, penyakit hati yang lain, seperti misalnya ada sombong, kemudian ada juga yang menjadi kikir, takabur, dan sifat-sifat itu biasanya diiringi dengan sifat iri hati dan dengki. Terkait ketidaksukaan Allah atau kebencian Allah terhadap orang-orang yang memiliki sifat sombong, sifat anania, itu bisa kita lihat pada Quran surah Luqman, surah ke-31 dalam Al-Quran, itu ayat 18. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi anak-anakku, dalam Quran surah Luqman ini sangat jelas disebutkan bahwa Allah memang sangat tidak menyukai perilaku-perilaku orang yang sombong dan membangga-banggakan diri itu ya. Jadi innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membahayakan diri. Nah, kenapa kira-kira seperti itu, anak-anak? Kenapa Allah begitu membenci perilaku-perilaku tersebut? Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap hal yang Allah benci itu pasti akan merugikan manusia itu sendiri. Lalu, kira-kira dengan memiliki sifat anania itu apa saja dampak negatif yang ditimbulkan di situ? Nah, ini bisa kita pikirkan bersama. Jadi bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari perilaku anania itu, yang pertama bisa kita lihat atau bisa kita pikirkan bersama bahwa itu akan menimbulkan kekecewaan pada orang lain. Jadi kalau kita egois, kita mau menang sendiri, tidak memperhatikan kepentingan orang lain, maka pasti itu akan menimbulkan kekecewaan bagi orang lain. Dan yang kedua, ketika orang lain sudah kecewa, pasti yang terjadi adalah hubungan persaudaraan kita itu akan rusak. Jadi itu dapat merusak hubungan persaudaraan. Nah, kalau hubungan persaudaraan itu rusak, maka yang terjadi selanjutnya adalah putusnya hubungan silaturahim. Nah, kalau hubungan silaturahim sudah putus, maka jelas
di dalam pergaulan itu kita bisa saja dijauhi atau dikucilkan orang lain. Nah, kalau kita sudah dikucilkan orang lain, maka jelas kita akan kaku dalam bergaul. Sehingga dalam pergaulan itu kita bisa saja sulit untuk mencapai bagaimana yang namanya hidup tentram, hidup bersama di dalam ketentraman. Nah, selain itu anak-anakku, kalau kita memiliki sifat egois atau ada orang yang memiliki sifat egois di dalam pergaulan kita, maka itu bisa menimbulkan kebencian, saling membenci, pertengkaran, kemudian permusuhan. Hal lain yang bisa terjadi kepada orang yang memiliki sifat anania, anak-anakku itu, salah satunya adalah dia akan sulit menerima petunjuk kebenaran, karena dia akan merasa bahwa dirinya lah yang paling benar. Karena dia merasa paling benar, makanya dia akan sulit untuk menerima petunjuk-petunjuk kebenaran. Hal lain lagi yang pasti adalah orang yang memiliki sifat anania itu akan berdosa kepada Allah. Karena kita ketahui bahwa Islam itu sangat melarang sifat-sifat anania. Nah, sekarang setelah kita ketahui apa itu anania, nah kita bisa mencari tahu apakah kita ini pernah memiliki sifat itu. Nah, sebelum kita cari tahu untuk mengetahui apakah kita pernah memiliki sifat egois, saya akan menceritakan sebuah kasus yang menggambarkan satu sifat anania. Misalnya seperti ini. Kita ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama, kita ini ingin selalu diutamakan oleh orang tua. Kita selalu ingin diutamakan. Nah, di dalam kehidupan kita bersama adik-adik itu, kita tidak mau kalau ada sesuatu lantas bukan kita yang pertama yang diberikan oleh orang tua. Kita akan marah. Kita akan marah kalau suatu ketika orang tua kita itu mendahulukan adik-adik kita. Nah, itu salah satu contohnya. Ini mengenai contoh-contoh perilaku anania, saya rasa dari penjelasan tadi kalian sudah bisa mencari tahu sendiri. Baik, untuk pembahasan anania cukup sampai di sini, dan untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang putus asa. Selamat mengulang-ulang pelajaran. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semua bisa terhindar dari perilaku anania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.